Halo teman-teman, semoga kabar baik buat kalian semua. Clint adalah seorang sopir truk sampah yang bekerja dari tengah malam hingga pagi di daerah pemukiman padat yang juga rawan tindak kriminal. Saat bekerja, dia sering menemukan barang-barang elektronik rusak yang dibuang oleh pemiliknya, kemudian dia perbaiki dan jual. Selain itu, dia juga mengikuti komunitas konseling untuk mengobati trauma masa lalu yang masih menghantuinya. Masa lalu di mana ia mengalami hidup yang penuh dengan kekerasan, ia sedang mencari jawaban atas semua pertanyaan dalam benaknya. Setiap pagi setelah pulang kerja, dia juga memasak makanan dan memberikannya kepada Dianda, seorang anak perempuan tetangganya, sebagai bekal sekolahnya. Saat itu, ia diberi gelang oleh anak itu yang dibuatnya sendiri. Kemudian ke toko loak untuk menjual barang bekas yang telah diperbaikinya. Di saat luangnya, dia suka mengecat rumah kosong yang menjadi sasaran vandalisme. Saat tidur, seringkali ia tiba-tiba terbangun karena mimpi tentang masa lalunya saat bersama anaknya. Kejadian itu terus berulang. Pagi itu, Clint melihat rumah kosong di seberang rumah Dianda dibobol oleh para berandalan yang berniat menjadikannya markas mereka, dan kenangan pahit tentang anak gadisnya yang meninggal karena overdosis kembali menghantuinya. Sementara itu, di tempat lain, bos mafia lokal, Michael, bersama anak buahnya sedang menunggu Mikey, anaknya, keluar dari penjara. Namun Mikey justru memilih menaiki mobil teman-temannya dan meninggalkan mereka. Clint bekerja seperti biasa, mengambil sampah di berbagai tempat, termasuk di depan toko seafood milik Michael. Di sana, dia menyaksikan kegiatan mencurigakan yang dilakukan oleh Michael dan anak buahnya. Sebenarnya toko itu adalah merupakan kamuflase tempat mereka meracik narkoba. Kenangan masa lalunya tentang menghabisi para pengedar narkoba yang menjerumuskan anaknya kembali menghantuinya. Setelah itu, di pagi yang sama, Clint bertemu Dianda yang sedang berjalan ke sekolahnya karena bus sekolah tidak lagi menjemput dan mobil neneknya sedang rusak. Clint lalu mengantar Dianda ke sekolahnya. Siangnya, saat Dianda masih di sekolah, Clint menghadiahkan sepeda bekas milik mendiang anaknya kepada Dianda. Nenek Dianda yang menerima sepeda itu sempat bertanya-tanya, kenapa Clint begitu baik kepada Dianda, padahal Dianda bukan anaknya sendiri. Clint beralasan bahwa dia sedang memperbaiki hidupnya sendiri, sementara Dianda mengingatkan tentang anaknya sendiri. Michael keluar dari gereja dan langsung menuju tokonya, yang merupakan tempat pemasok cumi-cumi sedang bongkar muat. Dan Michael ini adalah orang yang pada kelak nantinya memiliki masalah dengan Clint. Kemudian, setelah memeriksa cumi-cumi tersebut, dia marah karena ternyata dalam keadaan hampir busuk. Dalam kemarahannya, Michael memukuli sopir pengantar cumi-cumi dengan palu tanpa ampun hingga tewas. Anak Michael yang melihat itu begitu syok. Malamnya, saat Clint mengambil sampah di toko Michael, dia melihat banyak bekas darah di tong sampah. Michael kemudian mendekati Clint dan mencoba memberinya uang untuk tutup mulut, tapi Clint menolaknya dengan tegas. Waktu itu, pulang kerja, mobil Clint mogok di jalan. Saat mengoprek mesin mobilnya, dia melihat seseorang sedang dibully dan dikeroyok. Ketika dia mencoba membantu, dia dipukul dengan tongkat baseball dari belakang dan harus mendapat beberapa jahitan di kepala. Saat dokter memberikan obat, Clint menolaknya tanpa alasan yang jelas. Belum lagi, malam itu juga dia mendapat kabar bahwa dia di-PHK karena pemotongan anggaran. Saat berjalan pulang, dia melihat Dianda terkunci di depan rumahnya karena neneknya sedang keluar dan Dianda lupa membawa kunci. Clint lalu mengajak Dianda ke rumahnya dan memasak makan malam untuk mereka berdua. Namun setelah makan, Dianda melihat sebuah kotak peti kayu dan membukanya, yang membuat Clint langsung membentaknya dan menutupnya kembali dengan kaki. Dianda ketakutan dan langsung lari pulang ke rumahnya, lalu Clint terlihat mengoprek peralatan yang ditemukannya. Esoknya, Clint melihat Dianda bergaul dengan berandalan yang menempati rumah kosong, dan dia langsung menyuruh Dianda pulang. Meskipun terlihat enggan, Dianda akhirnya menurutinya. Setelah itu, Clint menengok bekas rumahnya yang sudah lama tidak ditempati, dan ia melihat sesuatu di dalam rumah itu. Kemudian Clint masuk dan melihat kotak peralatan merah, dan membawa kotak berisi kunci Inggris yang pernah dia gunakan untuk menghabisi para pengedar narkoba itu ke rumahnya. Saat pulang, dia melewati rumah para berandalan dan melihat sepeda Dianda di depan rumah itu yang membuatnya curiga. Dengan membawa kunci Inggris, Clint mencoba masuk untuk melihat keadaan Dianda. Meskipun dia tertahan di depan pintu, dari luar dia melihat Dianda yang sudah teler dan hendak dilecehkan oleh mereka. Clint pun mengamuk, memukuli semua berandalan itu dengan kunci Inggris yang dibawanya. Tanpa dia sadari, ada seorang anggota berandalan yang merekam kejadian tersebut.
Setelah selesai, Clint membawa Dianda pulang ke rumah neneknya. Rupanya, salah satu anggota berandalan yang terlibat adalah Mikey, anak Michael. Setelah kejadian itu, Mikey dibawa ke rumah dan ditangani oleh dokter. Namun, Michael menolak untuk membawa Mikey ke rumah sakit, menganggap kejadian itu sebagai pelajaran bagi anaknya. Sementara itu, Frank, si kepala polisi yang rupanya sudah bekerja sama dengan Michael, memperlihatkan video yang menunjukkan pelakunya adalah Clint, si tukang sampah. Frank juga memberitahu Michael bahwa dia sudah mengirim beberapa orang untuk memburu Clint dan berniat menghabisinya. Clint, yang sudah menyadari bahaya, membawa Dianda dan neneknya keluar kota. Mobilnya diikuti oleh mobil polisi. Karena polisi itu mencurigakan, dia lalu tancap gas dan menepi untuk bersembunyi. Mereka kemudian singgah di sebuah rumah makan karena Dianda ingin ke toilet. Sementara Clint mencoba mencari mobil lain untuk dia curi. Namun rupanya orang-orang suruhan Frank sudah ada di tempat itu. Mereka langsung memasuki rumah makan dan mencari mereka. Dianda dan neneknya menyadarinya lalu mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Sementara itu, Clint sudah mendapatkan mobilnya dan menunggu di depan. Dia melihat mobil para pembunuh itu dan sopir mereka yang sedang menunggu. Clint lantas mendekati dan membunuhnya. Lalu mengambil kampak senjata orang itu dan dia bergegas mencari Dianda ke dalam. Clint menemukan mereka dan menghabisi para pembunuh satu persatu. Sementara Dianda dan neneknya yang ketakutan saling berpelukan. Lin sudah menemukan penginapan. Setelah menginapkan Dianda dan neneknya di motel yang aman, Clint kembali ke kota dan mengambil beberapa simpanan uangnya di rumah. Lalu dia pergi ke toko tempat dia biasa menjual elektronik bekas. Untuk kali ini dia membeli shotgun yang kemudian dimodifikasi seperti yang pernah dia gunakan di masa lalu. Clint mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Sementara itu, Frank, si kepala polisi yang masih berada di rumah Michael, menerima telepon dari salah satu anak buahnya yang selamat dari serangan Clint. Frank mulai sadar bahwa Clint bukanlah orang sembarangan, melainkan mantan pembunuh bayaran terkenal yang menghilang. Tak lama kemudian, telepon Michael berbunyi dan Clint berada di seberang sana mengatakan bahwa dia sudah mengetahui alamat Michael. Michael pun segera mengumpulkan semua anak buahnya untuk menjaga rumahnya. Clint mulai merakit senjatanya. Setelah itu membersihkan diri dan mempersiapkan diri dengan rompi anti peluru. Saat ini dia menunjukkan pamornya dulu saat menjadi pembunuh bayaran. Sementara itu, Michael sedang menunggui Mikey yang terbalut perban di sekujur tubuhnya. Kemudian Michael turun bersama Frank, bersiap menghadapi Clint. Kemudian Clint membawa truk sampah dan memasang bom di panel listrik rumah Michael yang berada di pinggir jalan. Lalu, dia menerobos masuk ke rumah Michael dengan menabrakkan truknya dan bom yang dipasang meledak membuat listrik padam. Di saat dalam kegelapan itu, Clint menghabisi anak buah Michael satu persatu. Dia membunuh Frank dengan menembakkan pistol suar ke dalam mulutnya. Istri Michael muncul dan malah menunjukkan tempat Michael bersembunyi. Clint kehabisan peluru, sehingga mereka berdua terlibat pertarungan fisik, hingga akhirnya Clint berhasil melumpuhkan Michael. Namun, tepat saat dia berhenti memukuli wajah Michael, Mikey muncul dan menodongkan pistol. Michael yang mengira Mikey akan membantunya terkejut ketika Mikey justru menembakinya, dan Michael pun tewas. Saat Mikey hendak menembak Clint, pistolnya ternyata sudah kosong. Beberapa waktu kemudian, Dianda bersepeda mengelilingi komplek perumahan, menyapa anak-anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan. Dia tersenyum saat melihat truk sampah dari kejauhan sedang menuju ke arahnya. Mungkin dia melihat sosok Clint yang sudah menjadi familiar baginya. Hubungan antara Clint dan Dianda menunjukkan bahwa kasih sayang dan perhatian dapat membawa perubahan positif dalam hidup seseorang. Buat teman-teman, apa yang akan kalian lakukan jika masa lalu menentukan masa depanmu? Bagikan cerita atau pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Reunite, guided by faith, shining bright. In every prayer, we find our way together.